إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam Al-Quran sebuah kisah yang Allah Subhanahu wa ta'ala bawakan sebagai pelajaran bagi setiap orang yang membacanya, yaitu tentang Ashabul Jannah, para pemilik kebun. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan cerita mereka di dalam surat Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Sesungguhnya kami memberikan cobaan kepada mereka, yaitu orang-orang kafir di kalangan orang-orang Quraisy, sebagaimana kami telah memberikan cobaan bagi para pemilik kebun. Id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Tatkala mereka bersumpah bahwa mereka akan memanen kebun mereka yang dipenuhi dengan tanaman-tanaman anggur di pagi hari. Mereka adalah orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa rezeki yang melimpah, berupa kebun yang dipenuhi dengan buah-buahan anggur yang siap dipetik. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak mengatakan insyaallah dan tidak mengkhususkan dari rezeki yang telah dikaruniakan kepada mereka untuk kaum fakir dan kaum miskin. Demikian dikatakan oleh para ulama ahlu tafsir, wala yastathnun. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wahum naimun. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan azab dari Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, wahum naimun, sedang mereka dalam keadaan tidur. Fa asbahat kasarim, maka kemudian kebun itu tiba-tiba menjadi hitam kelam karena terbakar. Fatanadaw musbihin, di pagi hari mereka saling memanggil satu di antara yang lainnya. Anigdu ala harthikum in kuntum sarimin. Pergilah kalian menuju kebun kalian jika kalian yakin bahwa kalian akan memetiknya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka sesuatu yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Mereka berangkat di pagi hari itu untuk memetik buah-buah anggur yang sebelumnya mereka telah yakin akan mereka dapatkan dengan sebanyak-banyaknya.
Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun fa asbahat kasarim fatanadaw musbihin anigadu ala harthikum in kuntum sarimin fantalaku wa hum yatakhafatun alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin." Maka di pagi hari itu mereka bersama-sama menuju kebun mereka, dan mereka berangkat dalam keadaan sembunyi-sembunyi agar tidak bersama mereka di hari itu seorang yang fakir atau seorang yang miskin. Mereka tidak ingin bahwa panen yang mereka dapatkan dinikmati oleh orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang tidak punya, yaitu kaum fukara dan kaum masakin. Maka mereka pun pergi dengan bersembunyi. Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin wa ghadaw 'ala hardin qadirin. Dan mereka pergi dengan rasa sombong. Mereka meyakini bahwa mereka akan bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan. Wa ghadaw 'ala hardin qadirin falamma ra'awha qalu inna ladhallun. Ketika mereka melihat kebun mereka telah berubah menjadi hitam kelam, mereka mengatakan, sungguh kami telah tersesat jalan. Mereka mengira bahwa mereka telah salah jalan, dan kebun yang mereka lihat adalah bukan kebun mereka. Mereka pun menyangka bahwa mereka salah tempat. Mereka mengatakan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, inna ladhallun. Sejenak mereka berpikir, baru kemudian mereka sadar bahwa itu adalah kebun milik mereka. Kemudian mereka mengatakan, bal nahnu mahrumun. Bahkan sesungguhnya kita telah dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan panen kita. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Orang yang paling pandai di antara mereka, yang paling berakal di antara mereka, yang paling saleh, yang paling utama di antara mereka mengatakan, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, hendaknya kalian bertasbih, hendaknya kalian mengucapkan insyaallah, hendaknya kalian menggantungkan nasib kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Maka mereka pun berkata, subhanallah, maha suci Allah, sesungguhnya kami dahulu adalah orang-orang yang telah berbuat zalim. Mereka mulai sadar bahwa mereka telah melampaui batas karena mereka pergi ke kebun itu dengan rasa sombong. Karena mereka pergi ke kebun tersebut dengan tidak mengucapkan insyaallah. Dan karena mereka pergi untuk memanennya dan tidak menyisihkan panen mereka untuk kaum fukara dan kaum masakin. Mereka sadar, kemudian mereka mengucapkan, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Fa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatalawamun. Qalu ya wailana inna kunna tagin. Maka sebagian mereka mencela sebagian yang lain, saling menyalahkan sebagai sebab mereka tidak memperoleh panen itu. Dan mereka pun kemudian berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melampaui batas. Asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina ragibun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan untuk kami yang lebih baik. Sesungguhnya kami hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb kami. Kadzalikal adzab wal adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Demikianlah azab Allah, dan sesungguhnya azab bagi orang-orang kafir di hari kiamat itu lebih besar. Law kanu ya'lamun, apabila mereka mengetahui. Al-Imam Ibn Jarir rahimahullahu taala mengatakan, law kana musyriku al-Arab, seandainya orang-orang musyrik di kalangan Arab mengetahui bahwa azab di akhirat itu lebih besar, lebih pahit dan lebih berat dari apa yang mereka rasakan tatkala di dunia, maka sungguh mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahum juhalun la ya'lamun. Akan tapi mereka adalah orang-orang yang jahil, yang tidak mengetahui.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi masabihid duja wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumir ruj'a. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kisah ini dibawakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membandingkan antara ashabul jannah, para pemilik kebun, dengan orang-orang musyrik di kalangan Arab. Mereka diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa harta, berupa anak-anak, berupa seluruh kenikmatan, dan kenikmatan yang paling besar adalah hadirnya Islam, hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah mereka. Apakah mereka akan menjadi orang-orang yang syukur nikmat, atau mereka akan menjadi orang-orang yang kufur nikmat? Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, karena sebagian mereka adalah orang yang sangat memusuhi Rasulullah, sangat menentang dakwah Rasulullah, sangat menolak al-Islam. Kemudian Allah mensifatkan orang tersebut, diantaranya adalah ankana dha mali wa banin, karena dia mempunyai anak-anak, mempunyai harta, mempunyai karunia-karunia yang banyak. Dan begitulah manusia. Terkadang jika manusia itu sudah merasa kecukupan, sudah merasa bahwa dia tidak membutuhkan, sebagaimana orang fakir membutuhkan, sebagaimana orang sakit membutuhkan, sebagaimana orang-orang yang sedang dalam sebuah keperluan, maka kadang-kadang dia melampaui batas. Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istagna. Terkadang manusia itu melampaui batas tatkala dia sudah merasa cukup. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan, apabila dengan nikmat itu dia bersyukur, maka dia akan menjadi orang yang ditambah nikmatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun jika dia kufur, maka Allah subhanahu wa ta'ala di dunia telah memberikan peringatan. Orang-orang kufar, orang-orang kafir yang menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dengan kelaparan, diuji dengan pertikaian, diuji dengan pembunuhan, bahkan diuji dengan kelaparan. Apakah dengan seperti itu mereka akan kembali kepada Allah? Demikianlah Allah menyamakan antara ashabul jannah, orang-orang yang memiliki kebun ini, dengan orang-orang kufar. Kasusnya adalah kasus yang serupa. Apakah dengan nikmat Allah itu kemudian mau mengikuti risalah Rasulullah, atau dengan nikmat Allah itu akan menolak risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perbedaannya adalah pada akhir cerita, di mana ashabul jannah mereka kembali kepada Allah, mereka bertaubat, mereka dengan sebab didatangkannya azab ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang demikian, ada orang yang cukup dengan nasihat, ada orang yang diberikan nasihat berupa cambuk siksaan, sehingga dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para pemilik kebun itu pun sadar, sehingga mereka mengatakan subhana rabbina inna kunna zalimin. Sehingga mereka mengatakan asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina ragibun. Dan ini, kata para ulama tafsir, adalah buah diantaranya yang ditanam oleh orang tuanya. Karena dahulu pemilik kebun itu adalah orang tua yang saleh, orang tua yang tahu hak fakir dan miskin, orang tua yang tahu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika anak-anaknya mulai menyimpang, mulai keluar dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan fadilah Allah, kemudian dengan fadilah amal saleh yang pernah dilakukan bapaknya, akhirnya mereka kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya amal kebaikan akan menghasilkan kebaikan, dan amal keburukan akan menularkan keburukan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala
menjadikan kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha untuk syukur terhadap nikmat dan selalu berusaha untuk taat kepada risalah Allah dan selalu berusaha untuk beramal saleh agar diikuti oleh anak keturunan kita. Qatadah ditanya oleh seorang, apakah para pemilik kebun itu masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga? Ia mengatakan, engkau telah bertanya kepadaku tentang sesuatu yang berat sekali. Namun zahir, apa yang kita pahami dari cerita ini, bahwa akhir dari kehidupan mereka adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah pelajaran yang paling berharga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan inayah dan hidayah kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak an taj'alal Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa dhahaba humumina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wal iman wal mu'minin wa adhillal kufra wal kafirin wan nifaqa wal munafiqin. Allahumma waffiq wulata umurina lima tuhibbu wa tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Aqimis salah.